Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinilivia Malva dengan NPM 2210250. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian yurisdiksi negara. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara atau state sovereignty. Konsekuensi logis asas kedaulatan negara karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dapat lahir karena adanya tindakan yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang, benda, atau peristiwa menaati peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atau suatu peristiwa. Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam beberapa prinsip. Yang pertama, yurisdiksi teritorial. Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorial. Menurut Stark, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal, atau masalah yang berada dan terjadi di dalam batas-batas wilayah tersebut. Kedua, yurisdiksi personal. Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warga negara atau orang asing. Dalam halnya, ini orang yang bersangkutan tidak berada dalam wilayah atau dalam batas-batas teritorial dari negara yang melakukan yurisdiksi tersebut. Negara yang mengklaim atau menyatakan yurisdiksinya dapat menjalankan atau kekuasaan hukumnya apabila orang yang bersangkutan datang dan berada dalam batas-batas teritorialnya. Apakah dia datang dengan cara sukarela atau dengan cara terpaksa, misalnya proses ekstradisi. Yang ketiga, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan, keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Misalnya, berkomplot untuk menggulingkan pemerintahannya, menyeludupkan mata uang asing, kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar undang-undang imigrasi. Yang terakhir, prinsip yurisdiksi universal. Menurut prinsip ini, setiap negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan tersebut. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional. Sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang perorangan atau individu. Baik, mungkin sekian hasil penjelasan saya tentang yurisdiksi negara. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.